Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis dengan topik mengapa kepala berat, mata buram, badan lemas saat kumat asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengapa ya kepala kita sering terasa berat, mata kadang atau pandangan itu buram, badan terasa lemas ya pada saat kumat ya, pada saat kumat asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis. Tentunya ini tidak selalu ya, tidak selalu, tapi kadang yang menjadikan kita tidak siap itu ketika tiba-tiba ya, ketika tiba-tiba kita mendapatkan sensasi seperti itu. Karena ini juga pernah saya alami itu beberapa kali ya, saya mengalami seperti itu yang saya sendiri ini sedang tidak siap gitu loh. Karena waktu itu ketika sudah masa-masa pemulihan ya. Jadi ya katakanlah sudah 90% sembuh ya, 90% sembuh sehingga kita sudah mulai beraktivitas normal ya, sudah sana kemari, sudah bepergian jauh dan lain sebagainya. Nah, tetapi tiba-tiba itu merasakan seperti itu gitu loh. Jadi kepalanya berat, kadang agak pusing ya, agak keliengan, matanya buram, kadang kunang-kunang atau bergelombang, kemudian badan terasa lemas, tidak bertenaga. Nah, ini tentunya juga mungkin teman-teman juga mengalami seperti itu ya, mengalami seperti itu yang pada saat kita tidak siap ya, tidak siap karena memang kondisi kita ini di saat sudah 90% sembuh itu kadang kita sudah sebenarnya sudah agak lupa dengan penderitaan ini, sudah mulai percaya diri ya, tetapi tiba-tiba masih muncul sensasi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin sharing kepada teman-teman ya, akan saya kupas tuntas ya tentang sebab-sebabnya terjadi seperti itu dan bagaimana solusinya ya supaya kita bisa mengatasi ya, bisa mengatasi sehingga ketika di saat kita mungkin sedang bepergian, sedang di perjalanan ya, atau mungkin sedang di tempat aktivitas, nah kita akan eh, bisa mengatasi karena ketika sensasi-sensasi yang sering muncul itu kita pahami, nah itu biasanya paling tidak kita tidak menambah cemas ya, tidak takut. Nah, akhirnya kita mudah untuk mengatasinya, teman-teman. Oke, jadi terjadi sensasi seperti itu ya. Itu karena memang ada beberapa sebab ya, ada beberapa sebab. Yang pertama bisa jadi dari salah makan ya, salah makan. Contohnya waktu itu ya, ini saya sedang dalam perjalanan luar kota ya, jadi lumayan agak jauh ya, jadi jarak tempuhnya sekitar 3 jam ya. Nah itu saya berangkat ya, berangkat sudah agak siang ya, sekitar jam 9-an ya itu, 9-an dari tempat saya berangkat ya, atau dari rumah ya. Nah itu pagi kan saya sudah sarapan sekitar ya
pukul 6 lah. Biasanya saya sarapan pagi itu sekitar jam 6 sampai jam 7 ya itu. Nah itu saya udah sarapan. Nah kemudian biasanya saya itu makan lagi ya, bisa makanan selingan atau ngemil berat ya, atau mungkin makan nasi juga tapi dengan porsi kecil. Itu biasanya sekitar jam 9 dan jam 10 ya, jam 10 itu. Nah kemudian nanti baru makan siang sekitar jam 12, selambat-lambatnya jam 1 lah. Itu biasanya ketika itu tepat ya, itu biasanya badan selalu nyaman itu. Nah pada suatu saat karena saya sedang bepergian ya, nah sehingga waktu itu nanggung ya, nanggung dalam perjalanan karena saya berangkat dari tempat saya itu jam 9 ya. Nah kemudian saya perkirakan sampai di tujuan itu sekitar jam 12 ya. Nah itu tetapi yang saya salahnya itu di antara jam 9 dan jam 10 itu biasanya saya makan selingan ya. Nah itu tidak makan. Nah akhirnya mulai jam 11 ya. Jam 11 ini sudah pandangan ini mulai buram ya, mulai buram, kemudian kepala agak berat. Nah akhirnya badan juga terasa agak lemes. Nah akhirnya mulai kacau di situ ya, padahal itu masih dalam perjalanan ya, dalam perjalanan, dan kebetulan waktu itu saya bawa kendaraan sendiri ya. Nah akhirnya karena saya sudah paham, wah ini karena waktu makan saya yang tidak ditepati seperti itu. Artinya kita agak terlambat makan selingannya itu. Nah akhirnya di perjalanan itu saya langsung mencari ini apa, rumah makan lah. Rumah makan, pokoknya nanti kalau ada rumah makan yang kelihatannya agak nyaman, nah saya mampir di situ. Nah kebetulan sampai ya sekitar jam 11 lebih ya, lebih seperempat waktu itu. Nah kemudian baru mendapatkan itu rumah makan. Nah begitu sampai di rumah makan ini, saya turun dari kendaraan ya. Nah itu sudah, aduh pandangannya ini agak gelap ya. Kemudian kepala agak berat. Nah badan mulai agak lemes, pikiran sudah mulai tidak percaya diri lagi. Ini sudah mulai kacau. Nah itu. Nah akhirnya langsung ya pesan-pesan itu menu ya, menu makanan. Nah kemudian saya pesankan kepada karyawannya itu supaya minumannya duluan nih, minumannya duluan. Waktu itu saya langsung pesan teh panas ya, teh panas manis ya, supaya agak bertenaga itu. Nah akhirnya karena juga agak penuh jadi agak ngantri. Nah itu juga bikinnya agak lama itu, agak lama. Nah akhirnya masih merasakan, aduh ini kacau ini, badan sudah nggak nyaman, sudah lemes, kepala berat, agak pusing, kemudian mata sudah buram, bergelombang. Wah ini sudah mulai kecemasannya timbul, wah jangan-jangan nanti pingsan dan lain sebagainya begitu ya. Nah tetapi setelah kemudian minuman itu diantar ya, kemudian saya langsung minum satu gelasnya, gelas besar seperti ini teman-teman ya. Nah sekian ini ya, kebetulan teh ya, ini saya minum setengah ya, setengah ini. Nah setelah saya minum, kemudian masih belum berubah ya, masih belum berubah ya. Nah kemudian saya tenangkan ya, saya tenangkan sambil menunggu makannya itu belum jadi. Kemudian saya sambil merokok ini untuk menambah relaksasi ya di sana itu. Tetapi saya sambil ini afirmasi positif lah. Saya yakin saya tidak apa-apa. Ini hanya permasalahan sedikit terlambat makan itu. Jadi yang jadwalnya mestinya saya sudah makan selingan, ternyata saya belum. Jadi rasanya seperti ini. Saya yakin itu. Nah akhirnya setelah itu kemudian makanan jadi ya, makanan jadi. Nah kebetulan juga
Makanannya itu seafood ya, rumah makan seafood. Jadi biasanya saya itu eh, pesannya itu ayam ya, pakai ayam. Nah itu tidak ada, ya udahlah seadanya nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya pesan hanya lauknya pakai udang ya, udang udang goreng, udang crispy, udang tepung gitu seperti itu. Nah, kemudian saya makan. Nah, setelah saya makan, saya biasa porsinya masih kecil waktu itu ya. Jadi saya ngambil biasa satu centong saja itu. Nah, kemudian makan. Nah, setelah makan, ini langsung berubah teman-teman ya. Jadi suasananya sudah betul-betul menjadi padang itu, menjadi terang, maksudnya pandangannya ini sudah terang ya, sudah terang. Wah, ini saya sudah mulai pede nih. Nah, berarti tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, pokoknya kalau teman-teman merasakan seperti itu, nah itu bisa jadi itu salah makan teman-teman. Salah makan artinya itu dari segi waktu itu kadang kita tidak menepati jadwal-jadwal kita makan. Nah, maka dari itu ya tolong itu disempatkan lah ditepati ya. Cuma kadang memang ketika kita sedang beraktivitas, kita kan melihat situasional ya, situasional mungkin dengan teman-teman dan lain sebagainya. Masa temannya belum makan kita makan sendiri kan nggak enak kan seperti itu. Nah itu yang kadang menjadikan kita menjadi tidak tepat menurut jadwal saya sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya itu bisa disiasati ya, bisa disiasati misalkan ketika aktivitas di luar ya apalagi bepergian jauh mungkin kita harus membawa bekal gitu loh. Tetapi juga kadang karena rencana mendadak sehingga kita tidak sempat menyiapkan bekal itu seperti itu. Nah, akhirnya maka sampai istilahnya ya kumat seperti itu gara-gara dari tidak tepat waktu makannya itu teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu bisa jadi terjadi seperti itu ya. Eh, Tadi yang pertama karena kita terlambat makan otomatis makan juga termasuk minum ya teman-teman. Ketika kita minumnya juga kurang juga kadang reaksinya seperti itu ya. Nah maka dari itu tadi kan yang saya minta pertama itu minumnya dulu ya, minumnya dulu. Nah kemudian usahakan itu manis supaya langsung menyuplai tenaga itu seperti itu. Nah itu jadi dari segi waktu makan itu usahakan tepat supaya tidak memicu hal seperti itu. Nah yang kedua salah makan itu bisa diartikan menu yang kita makan itu kadang tidak cocok ya. Artinya itu menu pantangan sebenarnya ya, menu pantangan sebenarnya. Cuma kalau kita sedang beraktivitas di luar, yaitu kadang maunya kita makan yang seperti ini, tapi di sana adanya seperti itu. Nah, maka dari itu kita biasanya terpaksa harus makan yang seperti itu. Yang padahal yang itu sebenarnya sebagian adalah pantangan kita itu. Nah, ketika menjumpai seperti itu, kemudian kita juga makannya tidak kontrol, itu pun bisa menimbulkan sensasi seperti itu. Itu biasanya terjadi setelah makan. Ya, setelah makan mungkin asam lambung menjadi naik ya, tidak kondusif, nah akhirnya menimbulkan sensasi seperti itu, yang kepalanya berat, yang pandangannya buram, habis makan justru malah terasa lemas ya karena perut terlalu penuh ya, penuh dengan asam lambung yang mengandung gas sehingga terasa begah dan lain sebagainya, akhirnya menjadi tidak nyaman ya, maka akhirnya muncul sensasi-sensasi seperti tadi. Itu pun bisa ya karena tidak tepat makan menunya ya, menunya itu. Jadi tadi yang pertama kan dari segi waktunya itu. Nah, itu teman-teman, itu yang terutama seputar makanan bisa menyebabkan menjadi seperti itu. Maka dari itu ketika teman-teman ingin beraktivitas mungkin keluar kota atau beraktivitas yang mungkin agak jauh lah ya, agak jauh. Nah, itu harus dipersiapkan betul ya itu. Jadi demi kesehatan ya kita memang harus kita prioritaskan ya, kita prioritaskan, jangan kita tergantung pada teman-teman sejawat kita itu. Nah itu yang pertama. Jadi solusinya kita harus waspada terhadap
waktu makan ya. Waktu makan, menu makan itu harus selalu ditepati. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi muncul sensasi seperti itu karena jam terbang kita terlalu tinggi ya. Jam terbang kita terlalu tinggi, entah dilihat dari segi waktunya ini juga terlalu lama ya, atau mungkin intensitas kegiatannya juga cukup melelahkan ya. Nah, akhirnya kita menjadi kecapean ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan menjadi seperti itu. Setelah kita beraktivitas berlebihan ya, akhirnya menimbulkan kecapean ya, akhirnya bisa reaksinya sama seperti itu ya. Kepalanya jadi berat, kemudian mata buram ya, kemudian badan terasa lemas gak karuan. Itu biasa seperti itu teman-teman ya. Nah, itu caranya ya, solusinya mudah ya. Di dalam kita melakukan beraktivitas, maka kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri ya. Contohnya waktu itu saya sedang berwisata ya, berwisata bersama teman-teman kantor ya itu. Nah, itu karena saya sudah tahu ya, kalau saya maksimalkan gerakan saya, aktivitasnya ya, jalannya, nah itu biasanya ada reaksi seperti itu, maka saya pilih tidak banyak berjalan ya. Pada saat misalkan di objek wisata itu kan luas sekali ya, bisa untuk satu objek saja bisa keliling itu mutar-mutar sampai 1 sampai 2 jam lah ya itu. Nah, waktu itu saya pernah juga mengalami seperti itu ketika saya sedang jalan-jalan di Borobudur ya. Jadi Borobudur itu kan karena sudah terlanjur masuk, kemudian ikut teman-teman ya keliling. Nah, itu ternyata sampai dengan keluar lagi itu jauh banget ya, jauh banget. Nah, akhirnya sampai 2 jam di situ. Nah, begitu keluar dari situ ya udah, reaksinya seperti itu, sensasinya ya, yang mata buram, yang badan terasa lemas karena memang kecapean seperti itu teman-teman. Maka sekarang disiasati sendiri ya, disiasati sendiri. Kalau kita kira-kira memang aktivitasnya terlalu berat ya, kita kurangi sendiri ya, kita kurangi sendiri. Jangan mengikuti teman-teman yang normal itu seperti itu. Nah, ini terutama di saat kita sedang pemulihan itu begitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi bisa disebabkan karena jam terbang terlalu tinggi atau kecapean itu. Kemudian yang ketiga ini bisa juga disebabkan karena beban pikiran ya. Beban pikiran terlalu banyak, terlalu banyak beban ya. Contohnya yaitu ketika kita sedang beraktivitas, mungkin tugas-tugas yang harus kita selesaikan juga mungkin banyak ya. Belum kita berpikir tentang keluarga kita ya, belum kita berpikir tentang tanggung jawab kita, hubungannya dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Nah, akhirnya menjadi stres ya, stres ya, stres. Padahal itu belum diselesaikan. Nah, ini akhirnya beban pikiran menjadi bertambah. Nah, ketika beban pikiran bertambah, otomatis ya ini akan direspon oleh asam lambung menjadi naiknya, akhirnya menjadi GERD juga, akhirnya muncul sensasi. Nah, diantaranya juga sensasi seperti itu. Contohnya kepala berat, mata buram, akhirnya badan menjadi lemas ya, itu seperti itu karena kita juga anxiety-nya menjadi muncul, kecemasan kita ya itu. Oke ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, selain dari beban pikiran, secara mental juga kita kadang merasa khawatir ya, merasa ragu, merasa tidak percaya diri, merasa cemas, bahkan merasa takut ya. Merasa takut dengan kondisi diri kita ya, kondisi diri kita yang akhirnya karena kita sudah terkena psikosomatik ya, jadi apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita. Ya udah, responnya sama seperti itu ya, tubuh menjadi lemas, kemudian kadang mata bergelombang, mata buram, kepala berat, itu rasanya seperti itu teman-teman. Nah, ketika seperti itu maka solusinya ya udah kita afirmasikan kata-kata positif saja. Contohnya
saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya eh, sampai dengan pikiran dan jiwa kita itu bisa membangun diri sendiri menjadi lebih percaya diri ya. Ketika percaya diri, yakin ya bahwa kita sudah mampu, kita tidak apa-apa, saya pasti sembuh dan lain sebagainya, maka yang muncul ya respon tubuh akan menjadi baik-baik saja. Begitu teman-teman ya. Jadi intinya ada beberapa hal tadi yang perlu kita cermati, dan kalau memang teman-teman juga merasakan seperti itu dalam kondisi yang seperti itu, nah itu mungkin bisa dipraktekkan ya tips-tips yang saya berikan, dan mudah-mudahan bisa membantu penderitaan teman-teman semua. Oke, terima kasih ya atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.